Malam guys, ketemu lagi dengan Jakarta guys. Ini saya akan prediksi seperti togel guys. Jadi saya akan prediksi seperti togel. Apakah ini keluar beneran atau tidak, ini prediksi saya. Tentu prediksi saya berdasarkan uji-uji dan sistem pada sebuah kulkas, sistem kerjanya tentunya. Saya tentu akan mengunggah kenapa si fuse dan heater ini sering putus, atau sering putus si heater atau fuse. Bukan hanya togel saja yang saya prediksi, tentu ini di dunia kulkas akan saya prediksi. Kenapa si heater dan fuse ini sering putus pada kulkas tertentu. Bahkan kalau Anda misalkan ganti kemudian sering putus, ini saya akan prediksi. Di kulkas, di beberapa kulkas ini ada yang dinginnya cukup luar biasa, tekanan keronya oke, evapnya besar, kemudian semuanya oke. Kalau kasus heater ini sering putus, si defrost ini kan nyambungnya kalau kena titik dingin, kiriman dari timer kemudian lari ke fuse, kemudian lari ke heater, kemudian heater ini hidup, defrost nyambung, fuse nyambung, kemudian si heater ini bekerja panas dan melelehkan es. Posisi defrost ini misalkan di sudut kiri atas, kemudian ini tidak lepas ini karena di atas ini, sudut kiri atas ini dinginnya dari bawah dulu, ini hancurnya es di evap ini, kemudian naik, ini tidak mutus-mutus. Ini ada yang komen katanya timer ini diapain menjadi lebih lama. Ini kasusnya seperti ini nih, saya kasih tahu. Kalau timer ini 45 menit, saya gambarkan 45 menit ini. Si defrost ini nyambung terus, kemudian fuse ngisi setrum ke heater, dan waktunya sama nih 45 menit karena dingin nempel di atas, tidak mutus-mutus si defrost ini. Ini sama saja, ini bekerjanya si heater ini lama sekali. Sama dengan timer ini. Ada kulkas yang seperti itu. Saya tidak bilang kulkas ono, kulkas ini, yang jelas ada kulkas yang heater dan fuse ini sering putus. Ini tentu ada sebab. Satu, karena tingginya evap, kemudian satu heater, kemudian di bawah heaternya, kemudian si defrost ini di sudut kiri atas kena dingin sampai waktu timer habis, kemudian otomatis si defrost ini nyambung terus dan imbang dengan waktu kiriman dari timer. Misalkan 45 menit, si defrost ini baru putus 40 menit, si heater ini terus-terusan tiap hari 40 menit ini bekerja, lama-lama ini putus, dan fuse ini gampang putus. Tentu ini ada satu sebab lagi. Termostat ini, di termostat ini mengunci semua sistem semua di kulkas. Jadi kalau termostat ini posisinya di tengah atau di bawah tengah di kiri, ini mungkin tidak seperti itu karena dingin posisi defrost ini, si defrost di sudut kiri ini tidak numpuk es kemudian gampang leleh kena panas heater ini, mungkin tidak sampai 40 atau 45 menit seperti perintah dari timer. Jadi yang jelas si heater ini sering putus dan timer ini tentu ada sebuah sebab, yaitu si defrost ini nyambung lama sehingga si fuse ini bekerja dan heater ini bekerja
dengan waktu defrost ini yang lama. Baru lepas misalkan timer ngirimnya 45 menit untuk si heater dan si fuse dikirim setrum, si defrost ini bisa 40 menit baru lepas karena ini baru leleh ini. Es yang di evap ini baru leleh, artinya ini evap ini tinggi sehingga ini lama lepasnya si defrost. Kemudian yang terfosil ini si fuse dan si heater. Tentu terfosilnya ini dengan adanya termostat ini ketinggian, guys. Mudah-mudahan prediksi ini seperti togen untuk Anda. Kalau Anda misalkan terus-menerus fuse dan heater putus, Anda coba turunin termostatnya di angka jangan terlalu tinggi supaya pada saat pindah heater ini si defrost ini tidak masih nyambung terus waktunya sama dengan si timer. Soalnya biasanya si timer ini misalkan 40 menit 45 menit timer 45 menit ngirim ke defrost, 20 menit 25 menit defrost lepas karena evapnya pendek. Ini sudah pasti nih si heater dan si fuse ini tidak terforsir. Saya kasih contoh kulkas yang tidak terforsir ini si panasnya. Satu ini si sub karena evapnya kecil pendek. Kemudian kulkas LG ini evapnya pendek dan heater ini melingkar hinter pipa sehingga ini defrost ini cepat lepas. Jadi salah satu contoh untuk Anda si defrost ini Anda perhatikan belum tentu sama ini ngirimnya. Timer 45 menit ini belum tentu sama ini, hanya bekerja 20 menit atau 25 misalkan. Es sudah habis seperti kulkas LG atau sub misalkan yang evapnya pendek. Ini ada suara di luar. Itulah sebuah konten, guys. Jadi kalau Anda bisa prediksi seperti ini, berarti Anda tahu sistem di kulkas ini supaya Anda paham sistemnya itu seperti itu. Jadi kalau kelamaan si dinginnya defrost nyambung terus sesuai kiriman timer waktunya, ini bakal terforsir ini si fuse dan si heater, guys. Terutama ini evap yang panjang, kemudian hanya satu heater di bawah. Jadi evap yang tinggi nih, karena defrostnya ini di sudut kiri misalkan, ini lelehnya ini terakhir ini yang di atas. Kalau seperti LG dan sub ini pendek evapnya, kemudian si heater ini kalau LG ini melingkar sehingga si defrost ini cepat memutus, guys. Kira-kira seperti itu. Ini luar biasa. Saya prediksi untuk Anda kalau Anda mengalami misalkan fuse putus terus atau heater, ini sebabnya ini termostat Anda coba kurangi ini di bawah setengah atau setengah supaya posisi di evap ini dinginnya tidak terlalu dingin. Begitu heater hidup ini si defrost ini cepat mutus, artinya ini tidak terforsir si fuse dan heater, guys. Luar biasa untuk Anda, guys. Malam, guys.